Berikutnya mundurnya Erlangga secara tiba-tiba dan terkesan mendadak timbulkan tanda tanya. Pengamat politik menilai mundurnya Erlangga dari partai berlambang pohon beringin ini karena ada tarik ulur kekuatan politik penguasa. Benarkah pohon beringin tengah diterpa angin? Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Secara mengejutkan, Erlangga Hartarto umumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mundur dari partai berlambang pohon beringin terhitung sejak 10 Agustus kemarin. Erlangga mengklaim pengunduran dirinya dilakukan setelah pertimbangan mendalam dan demi keutuhan Partai Golkar. Semasa 2 periode pimpin Golkar, dirinya mengaku sudah jalankan tugasnya sebagai ketua partai dengan baik. Di mana pada Pileg 2024 kemarin, Golkar mampu merebut 102 kursi di parlemen. Erlangga juga mengklaim jika Partai Golkar di masa kepemimpinannya turut berkontribusi memenangkan pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Selama 60 tahun kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI serta ratusan bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli ungkap, pengunduran diri Erlangga merupakan keputusan pribadi dan tak ada sangkut paut dengan siapapun di internal partai. Sementara DPP Partai Golkar menyatakan Erlangga masih Ketua Umum secara de facto. Golkar baru akan menggelar rapat pleno Selasa besok untuk melegitimasi pengunduran diri Erlangga. Nanti kita akan tentu kan ada mekanisme organisasi ya. Setelah seorang ketua mengundurkan diri, nanti kan akan ada rapat pleno untuk menunjuk PLT-nya siapa. Rapatnya digelar kapan, Pak? Ada Pak Bahlil, benar itu, Pak? Kenapa? Pak Bahlil yang jadi ganti PLT. Nanti kita bicarakan di Pak atau Agus rapat Gumiwang pleno. kata Hasmita. Nanti kita bicara di rapat pleno. Mundurnya Erlangga secara tiba-tiba dan terkesan mendadak timbulkan tanda tanya. Pengamat politik Pangi Syarwi Caniago menilai mundurnya Erlangga karena ada tarik ulur kekuatan politik penguasa. Mundurnya Erlangga karena ketidakmampuan beliau dalam mengakomodir dua kepentingan politik yang besar. Baik Pak Jokowi dianggap masa lalu dengan Pak Prabowo yang dianggap masa depan. Jadi mungkin Pak Erlangga dianggap intensitas arahnya lebih dekat ke Pak Prabowo ketimbang Pak Jokowi. Ada juga alasan masyarakat ya unik juga sih. Karena memang kepentingan Pak Jokowi dalam konteks ini soal Kaisang tidak diusung di Jakarta, atau lebih menariknya kenapa lebih mengusung Ridwan Kamil yang udah pasti jadi di Jawa Barat, tapi ditarik ke Jakarta yang itu wilayah pertaruhan baru, perjudian baru dan tidak mudah. Pangi juga mencatat setiap pergantian Ketua Umum Golkar selalu diawali dengan situasi tak wajar. Pengunduran diri Erlangga mirip dengan situasi ketika Setia Novanto juga mundur dari kursi Ketua Umum saat menghadapi masalah hukum. Diketahui sebelumnya dalam kasus korupsi izin ekspor CPO, Erlangga sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi. Kejagung menduga ada kebijakan yang ditengarai merugikan keuangan negara terkait fasilitas ekspor CPO dan krisis minyak goreng pada tahun 2022 lalu. Rendianto, Ihsan Sori melaporkan untuk NET.